Oke, jadi kita masuk ke pertemuan kedua ya untuk mata kuliah Fisika Dasar 2 ini. Jadi untuk pekan kali ini itu kita akan lebih fokus membahas terkait dengan uh, termodinamika satu dan termodinamika 2. Tapi sebelum itu mungkin saya mau rekap dulu ya yang kita sudah bahas di pekan sebelumnya. Jadi di pekan lalu itu kita mendiskusikan terkait dengan topik suhu dan kalor ya. Oke, nah untuk pertemuan kali ini itu kita akan lebih fokus terkait dengan bagaimana sebuah konsep energi itu bisa berpindah melalui kerja. Oke, jadi konsep ini itu penting karena kalau kita berbicara mengenai bagaimana energi bisa berpindah ya melalui proses kerja, maka ini merupakan salah satu bentuk konsep yang akan kita gunakan untuk bisa memahami bagaimana cara energi itu bisa meninggalkan atau bisa masuk dalam sebuah sistem. Dan nanti saya akan jelaskan bagaimana ini relevan dalam konteks sipil. Nah, tapi mungkin kita bahas dulu ya terkait dengan apa yang menjadi apa ya pembahasan di pekan sebelumnya. Nah, di pekan sebelumnya kan kita bahas terkait dengan suhu dan kalor. Nah, kita bahas terkait dengan pengertian suhu, kita membandingkan skala suhu, kita juga sempat bahas terkait dengan proses konduksi, konveksi, dan radiasi, ya. Nah, kita juga sempat bahas terkait dengan konsep kalor jenis dan kayaknya ini kalian juga sudah dapatkan pas SMA, jadi kayak tidak terlalu banyak bahas terkait dengan ini. Uh, kita juga bahas terkait dengan kapasitas kalor sampai ya uh, kita diskusikan juga terkait dengan perubahan fase ya. Nah, jadi di pekan lalu juga saya sudah bahas terkait dengan kenapa ini punya relevansi yang kuat dengan teknik sipil. Oke, misalkan dalam konteks bagaimana pemuaian material baja, atau adanya perubahan atau deformasi pada beton ketika suhu berubah ya. Nah, dan bagaimana transfer panas itu mempengaruhi juga kenyamanan termal dari sebuah bangunan ataupun sebuah jembatan. Oke, nah, jadi tanggal itu kita membahas banyak hal yang terkait dengan bagaimana kaitan antara suhu dan kalor dan uh, bagaimana ini punya relevansi dalam konteks teknik sipil. Oke. Nah, uh, untuk pekan ini yang kita akan bahas ya, tadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya adalah terkait dengan termodinamika satu dan termodinamika dua. Oke. Jadi kalau minggu lalu kita bahas terkait dengan apa itu suhu dan bagaimana kalor berpindah. Nah, untuk pekan ini itu kita akan bahas terkait dengan bagaimana energi, kalor, dan kerja itu saling berkaitan. Seperti itu. Nah, karena ini merupakan inti dari hukum termodinamika. Nah, um, terkait dengan relevansinya pada konteks teknik sipil, nah jadi hukum termodinamika ini itu membantu kita untuk memahami sistem energi dalam konteks yang lebih kompleks, seperti itu, ya. Um, Mungkin pada konteks mekanika tanah ya, kalau kita berbicara mengenai salah satu proses dalam hukum termodinamika ini ya, ada proses adiabatik ataupun proses isotermal. Nah, ini membantu kita untuk memahami bagaimana perilaku udara di pori tanah. Seperti itu, ya. Mungkin pada konteks teknik lingkungan, kita uh, menggunakan nih hukum termodinamika ini ya untuk bisa memahami terkait dengan efisiensi mesin Carnot ataupun siklus Carnot ya, yang menjadi dasar sangat penting dalam sebuah sistem pendinginan ataupun sistem energi terbarukan. Nah, dalam konteks bahkan bangunan hijau ya, dengan kita memahami hukum termodinamika ini, itu kita bisa memahami lebih jauh terkait dengan konsep efisiensi energi ya, khususnya pada bangunan ya, agar sebuah bangunan itu tidak boros energi. Nah, jadi nanti dalam perkuliahan kali ini ya untuk hukum termodinamika satu dan dua, jadi kita akan mempelajari banyak jenis-jenis proses ya, mulai dari proses isobarik, proses isokorik, proses isotermal, proses adiabatik, ya. Dan kita juga akan bahas terkait dengan mesin kalor dan mesin kapal. Jadi akan lebih spesifik dan lebih komprehensif kita bahas di slide-slide nanti. Seperti itu. Oke. Nah, jadi poinnya adalah ini punya relevansi yang sangat besar ya
pada konteks teknik sipil ya. Tadi saya sampaikan sebelumnya ini berkaitan dengan energi, ini berkaitan dengan material ya, ini berkaitan dengan efisiensi pada proyek-proyek infrastruktur lainnya. Seperti itu. Jadi ini mungkin yang menjadi hal sentral ya yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Oke, nah mungkin kita bahas langsung saja terkait dengan topik yang menjadi fokus pada pertemuan kali ini. Saya sudah isi beberapa subtopik yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Untuk slide pertemuan itu nanti kalian bisa akses melalui Sikola. Saya sudah upload materinya. Ya, silahkan nanti diunggah ataupun nanti bisa dibaca saja melalui Sikola. Oke. Ya, mungkin ini sebelum saya masuk ke ke topik pertemuan kali ini. Jadi sebelum saya lupa ya untuk menyampaikan. Jadi untuk pekan depan itu nanti kita akan mulai perkuliahan dengan kuis ya. Jadi saya himbau untuk kalian silahkan membaca materi perkuliahan yang sudah share di sekolah dan juga silahkan menambah kalian punya referensi juga atau menambah pembahasan terkait dengan topik yang kita sudah akan bahas ya di pertemuan sebelumnya dan pertemuan kali ini agar kalian bisa menyelesaikan kuis yang akan saya berikan ke depan. Oke, nah kita bahas langsung saja terkait dengan eh, topik yang menjadi fokus pada pertemuan kali ini. Oke, nah jadi yang pertama kita bahas dulu ya terkait dengan konsep kerja dan energi dalam termodinamika. Oke, jadi konsep ini itu sangat penting ya, karena secara umum ya, yang akan kita bahas adalah terkait dengan proses bagaimana energi itu bisa meninggalkan atau masuk ke dalam sebuah sistem. Ya, nah dalam termodinamika ya, kerja itu tidak sama dengan kerja sehari-hari yang kita bayangkan. Jadi ini teknologi yang spesifik dalam konteks hukum termodinamika. Jadi ini bukan terkait dengan kerja dalam konteks mengangkat batu atau misalkan mengkatrol mobil dan sebagainya. Jadi kerja pada konteks hukum termodinamika itu kita definisikan sebagai energi yang berpindah karena ada pergerakan batas sistem akibat tekanan. Oke, jadi uh, kerja ini itu terjadi kalau ada gaya yang diberikan pada suatu luas permukaan dan luas itu bergerak ya sehingga volumenya berubah. Oke, mungkin kalau saya mau kasih contoh ya, misalkan ada gas ya dalam sebuah silinder dengan piston. Oke, nah karena piston ini ditekan ya volume gasnya itu berkurang dan energi itu berpindah keluar ya sebagai bentuk dari kerja dalam proses tersebut. Nah, sebaliknya kalau gas memuai ya expanding ya, gas itu mendorong piston ke atas ya. Nah, artinya itu gas melakukan kerja terhadap lingkungannya seperti itu. Nah, jadi menurut Julius Robert Mayer, jadi beliau menekankan bahwa kerja dan panas itu adalah dua bentuk energi ya. Jadi mereka bisa berubah satu sama lain tetapi tetap sebagai energi seperti itu. Jadi kalau gas ditekan, panas bisa berubah jadi kerja. Oke. Nah, kalau gas memuai, kerja juga bisa berubah lagi menjadi sebuah energi. Bentuknya adalah sebuah energi internal dalam bentuk panas seperti itu. Nah, ini yang menjadi dasar utama ya untuk hukum pertama termodinamika seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di slide itu rumus yang uh, uh, yang merepresentasikan tadi proses sebelumnya. Nah, jadi dirumus di situ bahwa dW sama dengan minus P dikalikan dengan dV ya. Nah, dW di sini adalah kerja dalam jumlah yang sangat kecil ya. Oke. Nah, atau kita katakannya itu dia infinitesimal. Oke. Nah, P itu tekanan dalam sistem, oke, dan dV itu merupakan perubahan volume. Nah, di sini maksudnya adalah eh, dan khususnya saya mau jelaskan terkait dengan notasi negatif ya di rumus tersebut. Nah, maksudnya di situ adalah kalau volumenya bertambah, ya,
di mana kalau dia volume bertambah berarti sistemnya mengembang. Nah, dV-nya itu positif. Oke, maka kerja itu bernilai negatif. Nah, itu artinya adalah sistem itu kehilangan energi karena dia mendorong lingkungan. Oke. Nah, kalau dia volumenya berkurang, ya, yang dimana artinya adalah sistemnya tertekan. Nah, di situ berarti dia dV-nya itu negatif, ya. Maka kerjanya itu malah bernilai positif, seperti itu. Artinya adalah energi itu masuk, ya, ke dalam sistem, gitu. Karena lingkungan itu melakukan kerja pada sistem, seperti itu, ya. Nah, jadi mungkin untuk bisa kalian visualisasikan ya penjelasan saya sebelumnya tadi. Nah, silakan kalian lihat gambar piston yang ada di kanan, ya. Nah, untuk yang gambar pertama, ya, nah itu kan piston berada di posisi awal, ya, dengan volume tertentu. Nah, pada gambar kedua, nah piston itu ditekan ke bawah. Nah, dan di situ kalian bisa lihat volumenya berkurang, ya. Nah, di sini artinya adalah sistem menerima kerja karena lingkungan itu mendorong piston, ya. Nah, jadi sebaliknya, kalau gasnya dipanaskan, pistonnya naik. Maka sistem itu melakukan kerja terhadap lingkungan. Karena dia mendorong piston keluar. Seperti itu. Nah, jadi gambar piston ini itu merupakan contoh paling sederhana lah, ya. Dalam bagaimana sebuah kerja itu kita jelaskan, ya. Khususnya dalam konteks hukum termodinamika. Oke. Nah, mungkin kalian uh, bertanya, ya, ini hubungannya dalam konteks teknik sipil apa? Ini sebenarnya tadi sebenarnya banyak sekali, ya. Tadi saya sempat sebutkan buat pada konteks mekanika tanah, ya. Jadi pada konteks mekanika tanah, udara dan air itu kan ada dalam pori-pori tanah, ya. Dan udara ini dengan apa namanya yang mengandung tekanan uh, udara juga tekanan tekanan udara, ya, dan ada juga air. uh, Kedua elemen ini tuh bisa mengembang, nah, tertekan seperti itu, ya. Dan ketika mereka tertekan ataupun mereka mengembang itu akan mempengaruhi juga tekanan pori yang dimana dia akan mempengaruhi juga stabilitas tanah seperti itu. Oke. Nah, tadi saya sempat sebutkan pada teknik bangunannya, sistem pendinginan dan pemanasan seperti itu. Bagaimana kita bisa membuat sebuah bangunan itu dia menyimpan dingin atau kita bisa mengeluarkan panas seperti itu. Ya. Nah, jadi pemahaman kita terkait dengan konsep ini itu akhirnya kita bisa melakukan rekayasa terhadap proses pemuaian dan pengerutan seperti itu agar ada energi yang berpindah seperti itu. Adanya proses keluar dan masuknya energi dalam sebuah sistem. Nah, ini mungkin juga mirip pada konteks mesin-mesin konstruksi, ya, yang digunakan dalam proses pengerjaan uh, item-item pekerjaan konstruksi seperti itu. Contohnya misalkan pipa hidrolika atau kompresor, ya. Jadi prinsip ini tuh kurang lebih sama dengan tadi model piston yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Seperti itu. Oke. Jadi, oke, poinnya terkait dengan ini, ya, konsep kerja dan energi. Nah, jadi kerja dalam uh, konteks hukum termodinamika itu berkaitan dengan energi yang berpindah, gitu. Karena ini sangat berhubungan dengan perubahan volume di bawah tekanan seperti itu. Makanya di rumus yang kalian bisa lihat di slide itu, nah, di situ kan ada hubungan antara kerja, ada hubungan terkait dengan perubahan tekanan, ya, dan ada juga hubungan terhadap perubahan volume seperti itu. Oke. Nah, jadi ini merupakan prinsip atau konsep utama yang terkait dengan hukum termodinamika. Seperti itu. Oke. Nah, ya, mungkin kalau kalian yang ada pertanyaan silahkan di unmute. Kalau enggak, saya lanjutkan saja, ya. Oke. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, mungkin saya mau lanjutkan lagi, ya, terkait dengan penjelasan uh, terkait dengan histok ini. Ya, kenapa ini sangat penting untuk kita pahami, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai piston, gitu, ya, intinya adalah yang terjadi itu kalau kita um, apa ya uh, uh, ma- meng- uh, kita membayangkan, ya, bahwa sebuah piston pada posisi awal, ya. Nah,
kita asumsikan dia punya volume gas tertentu. Nah, kalau dia tertekan, nah, yang terjadi adalah nanti volume gas itu semakin mengecil karena adanya sebuah pembularan gas ya. Dan ini kita namakan sebagai proses kerja. Oke. Nah, jadi pada konteks ini itu kita selalu pasti asumsikan bahwa suhunya itu selalu tetap. Yang dimana kalau suhunya tetap berarti merupakan proses isotermal. Oke. Dan kalau misalkan dia suhunya tetap, nah maka yang terjadi adalah tekanannya itu naik seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan perubahan yang tadi saya sampaikan itu terjadi, maka yang terjadi adalah energi yang masuk ya, seperti itu. Dia menekan piston, jadi dia uh, bukan hanya sekedar mengecilkan ruang yang ada dalam yang ada di bawah piston itu, tapi dia juga mengubah energi internal dari gas tersebut, seperti itu. Oke. Nah, kita lihat rumus yang ada di bawah gambar piston ini ya, rumus force ya. Force sama dengan pressure dikali dengan area. Oke. Jadi uh, A itu area penampang piston dan F adalah gaya eksternal yang diterapkan yang mendorong piston ke bawah seperti itu. Oke. Nah, ketika piston didorong ke bawah ya dengan gaya F, nah piston itu akan bergerak sejauh dx ya atau dy ya. Nah, maka kerja yang dilakukan adalah W sama dengan W itu work-nya atau kerjanya itu sama dengan F dikali dengan dx atau besarnya pergerakan yang terjadi seperti itu. Nah, tapi kalau kita ganti F dengan pressure dikalikan dengan area, oke, okay, dan area dikalikan dengan uh, perubahan pergerakan yang terjadi atau kita bisa representasikan dengan uh, apa perubahan volume, oke. Okay? Makanya tadi muncul hubungan tadi uh, dw dikalikan dengan p dikali dv seperti itu. Oke, jadi perubahan kerja atau work itu sama dengan pressure dikali dengan perubahan volume seperti itu. Nah, artinya adalah kerja dalam sistem ini tidak lain adalah hasil kali tekanan dengan perubahan volume seperti itu. Nah, inilah yang merupakan bentuk dasar dari kerja mekanik dalam konsep atau hukum termodinamika seperti itu. Nah, yang kalian harus pahami adalah apa implikasinya, ya. Nah, yang pertama adalah proses kompresi atau proses di mana kita menekan itu. Nah, ini kita pakai banyak di alat sehari-hari seperti itu. Mulai dari mesin pembakaran internal, ya, kayak pompa ataupun kompresor seperti itu. Jadi semua alat ini tuh bekerja dengan prinsip piston yang menekan, ya, dan melepaskan gas. Dan di sini bisa terlihat dengan jelas ya bahwa energi itu tidak hilang begitu saja, ya, tetapi dia ditransfer ke sistem atau dilepaskan sehingga dia terintegrasi dengan elemen atau sistem yang lain. Jadi variabel-variabel seperti volume, tekanan, atau temperatur dalam konteks ini ya itu sangat-sangat menentukan seberapa besar kerja yang terjadi. Oke, nah mungkin kalau kalian mau visualisasikan ya, dan misalkan dalam sebuah mesin mobil seperti itu, itu kan ada piston naik turun ya ribuan kali per menit. Nah setiap kali piston ini naik dan turun ya siklus naik dan turunnya. Nah kerja itu ditransfer dan diubah menjadi energi mekanik untuk menggerakkan kendaraan. Nah jadi konsep ini ya konsep sederhana ini ya yang merupakan sebuah apa ya core konsep atau jantung ya dari teknologi mesin yang kita pakai sehari-hari dalam berbagai macam bentuk seperti itu ya. Nah, jadi makanya kenapa ini sangat-sangat penting. Nah, uh, ini juga merupakan konsep yang digunakan ya dalam konteks rekayasa bangunan. Jadi sistem HVAC ya, sistem pendingin atau pemanas ruangannya itu bekerja dengan prinsip kompresi ekspansi gas ini seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita paham ya terkait dengan konsep uh,
kompresi ekspansi, uh, perubahan apa konsep perubahan volume dan perubahan tekanan dan perubahan suhu. Nah, maka kita akan jauh lebih paham dan jauh akan lebih bisa memberikan insight ya terkait dengan khususnya desain kita untuk sistem energi bangunan yang jauh lebih efisien. Oke. Nah, jadi pokoknya di sini adalah terkait dengan piston, uh, konsep piston ini ya. Jadi ketika volume gas mengecil, tekanan naik, maka terjadi energi berpindah ya, atau perpindahan energi ke dalam sistem dalam bentuk kerja seperti itu. Jadi di sini ada hubungan antara gaya, tekanan, luas dan volume dan bagaimana ini akan memberikan dampak terhadap kerja mekanik yang bakal terjadi dan yang kita bisa kuantifikasi seperti itu. Dan ini uh, apa konsepnya ini sangat-sangat luas ya penggunaannya seperti itu. Oke. Nah, kita lanjutkan ke Oke. Nah, sekarang yang kita membahas adalah terkait dengan mesin uap ya. Jadi di pembahasan sebelumnya itu kita bahas terkait dengan konsep piston sederhana dan bagaimana kita bisa mengenerate atau menghasilkan kerja. Nah, uh, bagaimana kita memahami hubungan antara tekanan dan volume seperti itu. Nah, sekarang yang kita bahas itu satu level lebih kompleks daripada piston. Nah, kita mau bahas sekarang terkait dengan prinsip yang digunakan dalam mesin uap. Oke, jadi mesin uap itu adalah contoh nyata ya, bagaimana energi panas itu kita bisa ubah menjadi kerja mekanis yang sangat banyak gunanya ya dalam kehidupan manusia. Seperti itu, mulai dari menggerakkan uh, kereta, terus menggerakkan banyak ya mesin-mesin yang kita gunakan untuk produktivitas sehari-hari. Seperti itu. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai mesin mesin uap ya, nah mesin uap itu kan sebuah perangkat yang kita gunakan untuk mengubah energi panas dari air ya, ada air yang mendidih menjadi sebuah kerja dalam bentuk gerakan mekanis ya. Jadi prinsipnya mesin uap ini sebenarnya sederhana ya. Jadi ketika air dipanaskan ya sampai menjadi uap ya, sampai menjadi bentuknya gas ya. Nah, uap ini itu ditekan keluar dengan tekanan tinggi. Nah, lalu tekanan ini itu digunakan untuk menggerakkan piston. Oke. Nah, jadi di sini ada konversi energi ya. Jadi konversinya adalah mulai dari energi termal menjadi energi mekanik seperti itu. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai tahap-tahap bagaimana sebuah mesin uap itu bekerja, nah kurang lebih kalian yang bisa lihat di slide ya, ada 4 langkah di situ ya. Nah, yang jadi langkah pertama itu adalah pemanasan. Ya. Nah, jadi air dalam boiler itu kita panaskan dan akhirnya menghasilkan uap bertekanan tinggi. Nah, setelah itu masuk ke step kedua yakni ekspansi. Oke, nah, jadi uap yang tadi saya jelaskan ya, itu masuk ke dalam silinder berisi piston. Nah, karena tekanannya besar, nah uap itu mendorong piston, ya. Nah, ketika dia mendorong piston, maka volume silinder itu bertambah. Nah, jadi ini adalah fase kerja utama dalam sistem uh, ketika kita melakukan kerja dengan piston. Seperti itu, ya. Nah, setelah terjadi ekspansi, nah yang menjadi step selanjutnya adalah kerja mekanis. Nah, jadi piston itu ya akan bergerak ya. Jadi piston yang bergerak ini itu bisa dihubungkan dengan mekanisme lain seperti proses bagaimana roda itu berotasi atau ada crankshaft ya yang bergerak seperti itu. Nah, yang di mana ini yang menggerakkan mesin, menggerakkan kendaraan dan juga bisa menghasilkan energi untuk generator listrik. Gitu. Nah, jadi setelah ada ekspansi, ada kerja mekanik, ya atau kerja mekanis, dan yang terakhir adalah ada yang namanya proses kondensasi. Nah, setelah uap itu melakukan kerja atau menghasilkan sebuah pergerakan mekanis, nah nanti ada proses pendinginan seperti itu, ya. Jadi proses pendinginan ini itu melibatkan adanya perubahan fase, ya, dari uap menjadi air seperti itu. Nah, lalu
air ini itu dipompa kembali ke boiler, ya, ke pemanas. Nah, terus nanti akan berulang lagi siklusnya dari pemanasan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sistemnya itu berulang ya, dari air menjadi uap, uap menjadi sebuah energi panas itu bisa mendorong adanya mechanical work atau kerja mekanik, dan setelah itu kita dinginkan menjadi air dan kembali lagi sistemnya ke semula jadi air sampai menjadi uap dan seterusnya seperti itu. Oke. Nah, kalian bisa lihat ada rumus di bagian kiri bawah ya. Nah, di situ kan rumus sederhana yang kita gunakan untuk menghitung kerja yang dilakukan uh, oleh mesin uap ya. Jadi kerja yang dilakukan itu sama dengan tekanan dikali perubahan volume. Oke. Nah, di situ maksudnya adalah kalau piston terdorong dan volumenya bertambah, berarti gas atau uap itu melakukan kerja pada piston. Oke. Nah, sebaliknya, kalau piston ditekan, nah, lingkungannya yang akan melakukan kerja pada sistem seperti itu. Jadi prinsip piston uh, yang digunakan dalam konteks mesin uap ini uh, itu uh, sangat sering ya diterapkan seperti itu. Oke, dan khususnya pada konteks mesin uap ini seperti itu. Nah, apa hubungannya mesin uap dengan tadi konsep hukum termodinamika yang menjadi uh, topik utama dalam tutorial kali ini? Nah, jadi energi thermal dari boiler itu kan diubah menjadi kerja mekanis ya oleh piston. Nah, ini merupakan contoh utama dari hukum pertama termodinamika. Jadi hukum pertama termodinamika itu kan bilang bahwa energi itu tidak hilang, tapi hanya berubah bentuk. Oke. Nah, jadi panas dari pembakaran bahan bakar ya itu kita konversi ya menjadi energi gerak piston seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada energi yang diciptakan, tidak ada energi yang diciptakan atau yang hilang seperti itu. Ah, yang terjadi adalah itu hanya berpindah bentuk seperti itu. Jadi energinya sudah ada, sudah eksis ya, tetapi kita hanya melakukan proses konversinya agar terjadi perubahan bentuk atau perpindahan bentuk seperti itu. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, mungkin tadi saya sudah sampaikan contohnya dalam beberapa konteks ya untuk mesin uap ini ya. Uh, Digunakan dalam rel kereta api, kapal uap, dan juga digunakan dalam banyak sekali proses produksi di pabrik ya, yang mereka sangat bergantung sama mesin uap ini ya, untuk bisa melakukan proses kerja agar dia bisa melakukan uh, berbagai macam kerja mekanis untuk yang memproduksi produk lah atau memproduksi komoditas ya, akhirnya dikonsumsi sama kita semua. Oke. Nah, sama halnya juga dalam konteks ini ya pembangkit listrik ya. Jadi mesin uap ini kan menjadi apa ya? Menjadi um, konsep utama ya dalam pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU ya. Jadi um, apa role-nya kita ya sebagai civil engineer ya dalam konteks ini adalah jadi biasanya kita sebagai civil engineer itu terlibat ya dalam pembangunan struktur besar untuk pembangkit listrik tenaga uap ini ya, seperti pembangunan boiler, sorry, bukan pembangunan boiler, pembangunan boiler house ya, cooling tower, uh, kita merancang untuk fondasi turbin, dan bagaimana kita bisa merancang jaringan distribusi energi untuk pembangkit listrik tenaga uap ini. Oke. Nah, um, apalagi ya, konsep-konsep. Ya, mungkin juga ini relevan pada konsep ini ya, mekanika tanah ya. Karena kan mekanika tanah itu kayaknya kalian belum ambil ini ya. Uh, Baru mungkin ambil mekanika tanah satu ya untuk semester ini ya. Nah, uh, pada mata kuliah mekanika tanah satu itu kan kita mempelajari terkait dengan konsolidasi ya. Nah, pada fenomena konsolidasi pada tanah itu kan ada fenomena di mana terjadi disipasi atau keluarnya air air pori dari tanah seperti itu yang menyebabkan adanya
perlu daya tanah yang berkurang, dan sebagainya. Dan di situ sangat berhubungan dengan hukum termodinamika satu. Karena ketika air pori keluar, ya, ketika uh, fenomena tersebut menyebabkan adanya volume tanah yang berkurang, maka memberikan juga dampak terhadap stabilitas dan kekuatan dari tanah tersebut. Jadi ini sangat relevan ya, konteks yang sipil ataupun dalam konteks-konteks lainnya. Oke. Nah, jadi um, untuk mesin uap ini ya intinya kita paham bahwa prosesnya itu melibatkan uh, pemanasan, ekspansi, kerja mekanis dan kondensasi seperti itu ya. Nah, jadi uh, ini juga sangat banyak digunakan dalam konteks teknik sipil, jadi ini sangat penting untuk kalian pahami. Oke, nah um, kita lanjutkan lagi ya. Um, Oke, nah kita kembali ke uh, apa ya ke topik utama dari perkuliahan kali ini. Jadi di slide sebelumnya kan kita bahas terkait dengan mesin uap. Kita lihat bagaimana panas dari boiler itu bisa diubah menjadi kerja mekanis ya piston. Nah, itu kan hubungannya adalah ke hukum pertama termodinamika. Nah, kita bahas sekarang adalah teori dasarnya, ya. Bagaimana energi dalam sebuah sistem itu berubah karena adanya pertukaran panas atau uh, pertukaran kerja. Seperti itu. Oke. Nah, secara sederhana ya, hukum satu termodinamika itu mengatakan bahwa energi itu kekal, ya. Energi itu kekal, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Yang bisa terjadi adalah hanya bisa berubah bentuk. Oke. Nah, panas itu bisa berubah menjadi kerja dan kerja bisa berubah menjadi energi internal dan seterusnya. Seperti itu. Dan bagaimana kita representasikan ini dalam bentuk rumus ya. Nah, kalau bisa lihat di slide di situ, rumusnya adalah delta U sama dengan Q dikurang W. Nah, delta U itu adalah perubahan energi internal pada sistem. Oke. Nah, Q di situ adalah panas yang ditambahkan ke dalam sistem dan W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Nah, artinya adalah kalau kita menambahkan panas ke sistem, energi internal bisa berubah, ya. Nah, di sini berubah adalah dia bertambah. Nah, tapi kalau sistem melakukan kerja keluar dan juga mendorong piston, nah energi internal bisa berkurang seperti itu. Nah, jadi ada dua cara utama ya energi dalam sistem itu bisa berubah melalui panas dan melalui kerja. Oke. Nah, melalui panas, jadi misalkan kita memanaskan air, nah energi internal molekul-molekul air itu naik, ya, terjadi perubahan energi. Oke. Nah, yang kedua adalah melalui kerja. Nah, misalnya gas yang mendorong piston keluar. Nah, energi internalnya itu berkurang ya, karena energi itu dipakai untuk kerja mekanis. Oke. Nah, jadi seperti yang kalian bisa lihat di gambar ya, di slide ini. Nah, panas Q itu kan dia masuk ke dalam sistem. Nah, sebagian panas itu bisa tersimpan sebagai energi internal atau delta U. Nah, sebagian lainnya itu keluar sebagai kerja atau W yang dilakukan oleh sistem. Nah, jadi poinnya di sini adalah hukum termodinamika satu ini itu memberikan informasi kepada kita terkait dengan neraca energi atau energi balance. Nah, jadi energi masuk kemana, energi keluar kemana, itu semuanya harus dan bisa kita kuantifikasi. Seperti itu. Oke. Nah, ada dua skenario penting ya terkait dengan hukum satu termodinamika ini. Oke. Dan sebenarnya saya sudah uh, artikulasikan ya dalam dua poin yang ada dalam kotak itu di slide bagian bawah. Nah, kasus yang pertama itu dalam konteks ini ya, apa namanya hukum termodinamika, hukum satu termodinamika. Ya, kasus satu itu adalah ketika panas lebih besar daripada kerja. Oke, nah kalau sini kan rumusnya adalah Q atau panas dikurang dikurang dengan work. Ya, nah kasus pertama panas lebih besar daripada kerja. Nah kalau sistem
itu menerima lebih banyak panas daripada kerja yang dilepaskan, maka delta U itu bertambah. Oke, artinya adalah sistem jadi lebih panas atau dia lebih energik, lebih banyak uh, energi mekanis atau lebih banyak perpindahan yang terjadi dalam sistem seperti itu. Nah, ini contohnya adalah air panas ya dalam uh, dalam panci kah, dalam kettle ya. Jadi belum sempat mendorong piston, energi yang tersimpan itu sebagai uh, energi yang akan meningkatkan suhu seperti itu ya. Nah, jadi biasa kan kalau kettle ya, kalau misalkan uh, airnya sudah panas, itu dia belum tentu bisa menaikkan apa ya penutupnya itu supaya uh, dia ada bunyi ya bahwa airnya sudah panas ya. Nah, selama proses tersebut ya, selama proses sampai sebelum uapnya itu bisa mendorong penutup dari kettle itu, nah yang terjadi adalah energi yang sudah terakumulasi tersimpan dalam bentuk peningkatan suhu. Nah, itu yang terjadi. Ya, pokoknya adalah delta U itu bertambah karena ada sistem yang menjadi lebih panas seperti itu. Nah, kalau kasus kedua, ketika kerja itu lebih besar daripada panas. Nah, kalau sistem melakukan kerja lebih banyak daripada panas yang diterima, maka energi internalnya itu berkurang. Nah, jadi sebelumnya adalah kasus pertama energi internal bertambah. Kalau kasus kedua, itu energi internalnya malah berkurang. Seperti itu. Nah, contohnya adalah ketika gas mendorong piston keluar tanpa ada tambahan panas. Nah, akhirnya gasnya ya mendingin. Seperti itu. Nah, jadi ini kurang lebih bagaimana kita menjelaskan um, uh, apa ya rumus delta U sama dengan Q kurang W ini. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai ini ya kompetensi sipil, ya, ini ada hubungannya ya terhadap mesin-mesin konstruksi gitu karena ekskavator, kompresor, pompa ya menggunakan prinsip ini seperti itu. Jadi energi panas dari bahan bakar itu diubah menjadi kerja mekanis. Oke. Nah, jadi uh, hukum pertama termodinamika itu pokoknya adalah terkait dengan neraca energi ya atau energi balance. Jadi energi yang masuk ke dalam sistem itu bisa disimpan ya sebagai energi internal atau dia dilepaskan sebagai kerja. Tidak ada energi yang hilang begitu saja. Oke. Nah, jadi ya tadi rumusnya cukup sederhana ya. Kita tahu sama dengan Q dikurang W atau panas dikurang dengan kerja. Tapi uh, terlepas dengan kesederhanaan dari uh, rumusnya itu ya ini sebuah konsep yang sangat 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 uh, umum digunakannya baik itu dari mesin uap sampai desain gedung modern kita akan terus menggunakan konsep hukum termodinamika ini. Oke. Nah, itu mungkin terkait dengan hukum kali termodinamika ya. Oh, ini ada beberapa hmm, ini ada beberapa proses yang kalian harus pahami ya yang berkaitan dengan hukum termodinamika ya. Nah, jadi di slide sebelumnya itu kan ya tadi kita sudah bahas terkait dengan hukum pertama termodinamika ya. Nah, untuk slide ini itu kita bahas terkait dengan 4 jenis proses penting dalam termodinamika. Jadi bagaimana sistem berubah kalau ada kondisi tertentu yang dibuat konstan, contohnya misalkan tekanannya konstan, atau volumenya konstan, atau suhunya konstan, atau tidak ada panas sama sekali. Seperti ini kita akan bahas di proses ini. Jadi ada 4 di sini ya. Ada proses isobarik, ada proses isokorik, isotermal, dan adiabatik. Kita bahas satu persatu ya. Proses isobarik ya. Nah, proses isobarik itu artinya proses pada tekanan yang konstan. Oke, nah, jadi situ kan katanya iso itu kan artinya sama. Barik itu kan tekanan, ya, makanya tekanannya sama. Nah, jadi, nah pada konteks isobarik ini ya, coba kalian bayangkan ada piston yang bergerak naik dan turun seperti itu. Nah, tekanan di dalam silinder itu dijaga tetap. Nah, kalau volumenya bertambah, artinya gas itu mendorong piston ke atas. Nah, kalau volumenya berkurang, nah piston itu ditekan ke bawah. Seperti itu. Nah,
Untuk rumusnya itu kan untuk proses isobarik adalah work atau W sama dengan minus P dikalikan dengan PF dikurang PI, ya. Nah, di sini artinya adalah kerja itu sama dengan tekanan dikali perubahan volume. Nah, karena tekanannya kan konstan, ya. Jadi kita bisa langsung kalikan dengan selisih volume awal dan volume akhir. Seperti itu. Nah, di sini untuk proses isobarik ya, itu kita bisa um, uh, mengandaikannya dengan proses di mana ketika air mendidih, ya. Nah, dalam panci itu kan tekanannya konstan, ya. Nah, uap yang dihasilkan itu memperbesar volume, tetapi secara proses yaitu tekanan tetap seperti itu. Nah, itu yang kita namakan sebagai proses isobarik. Yang kedua, proses isokorik. Ya. Nah, isokorik di sini adalah volumenya konstan, ya, eh, sesuai namanya iso itu sama korik itu volumenya konstan. Nah, istilah lainnya itu kalau bukan isokorik, isovolumetrik. Jadi volumenya konstan. Nah, pada proses ini itu kita bayangkan piston itu dikunci, dia tidak bisa bergerak, ya. Nah, karena volumenya tetap, maka tidak ada kerja, ya, atau W-nya sama dengan nol. Nah, kalau tidak ada kerja, semua energi yang masuk ataupun yang keluar itu hanya dalam bentuk Q atau panas. Seperti itu. Makanya kenapa persamaannya adalah delta U sama dengan Q. Seperti itu. Nah, ini untuk proses isokorik atau isovolumetrik. Seperti itu. Nah, di sini artinya adalah perubahan energi internal itu sepenuhnya bergantung pada panasnya. Gitu. Kalau dipanaskan, suhunya akan naik. Kalau didinginkan, suhunya turun. Nah, itu untuk yang proses isokorik atau isovolumetrik. Nah, selanjutnya untuk proses yang ketiga atau yang namanya adalah proses isotermal. Nah, kalau isotermal di sini yang sama adalah termalnya atau suhunya seperti itu. Nah, jadi dalam proses ini yang dijaga tetap itu suhunya. Jadi kalau suhu tetap berarti energi internal gas ideal itu tidak berubah atau delta U-nya sama dengan nol seperti itu. Karena energi internal gas ideal itu hanya bergantung pada suhu seperti itu. Makanya kenapa rumusnya adalah situ Q sama dengan W seperti itu. Oke. Nah, jadi semua panas yang masuk ke sistem itu langsung keluar sebagai kerja. Nah, sebaliknya kalau sistem melakukan kerja, energi itu, energi itu ya, diganti oleh panas yang masuk seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk contohnya adalah coba kalian bayangkan balon ya yang mulai apa ya memuai perlahan-lahan sambil tetap terjaga suhunya seperti itu. Energi panas dari luar yang dipakai itu langsung uh, jadi energi panas itu dari yang dari luar ya dipakai langsung untuk mendorong udara keluar sebagai bentuk kerja ekspansi dari balon-balon ini. Oke, nah itu untuk proses isotermal atau suhu konstan. Nah, yang terakhir adalah proses adiabatik. Oke, nah proses adiabatik di sini dia artinya adalah tidak ada panas yang ditransfer seperti itu. Jadi sistem itu diisolasi sempurna ya sehingga panas itu tidak bisa ada yang keluar, ada yang masuk seperti itu. Makanya kenapa di situ rumusnya adalah delta U sama dengan W seperti itu. Jadi artinya adalah perubahan energi internal itu hanya disebabkan oleh kerja. Jadi kalau piston bergerak ke atas ya, yang dimana di sini artinya adalah gas melakukan kerja keluar. Nah, energi internal gas itu berkurang. Oke, jadi artinya adalah suhunya menurun. Nah, sebaliknya kalau piston itu bekerja dengan cara ditekan, ya, ya artinya adalah kerja masuk ke dalam sistem, nah, energi internalnya naik. Nah, artinya adalah suhunya naik. Nah, ini contohnya adalah ketika kita lakukan pemompaan terhadap ban sepeda seperti itu, ya. Nah, karena proses yang cepat, nah panas itu tidak sempat keluar, gitu ya, sehingga udara di dalam ban itu terasa lebih hangat. Nah, itu efek dari proses adiabatik.
Seperti itu, ya. Nah, jadi ada 4 di sini proses ya yang penting yang untuk kalian pahami. Ada proses isobarik ketika tekanannya konstan, proses isokorik ketika volumenya konstan, isotermal itu ketika suhunya konstan dan adiabatik adalah tanpa panas seperti itu ya. Jadi keempat proses ini itu merupakan dasar dari aplikasi termodinamika gitu. Khususnya pada konteks mesin Carnot yang nanti akan kita bahas di slide selanjutnya seperti itu. Nah, jadi ya ini uh, cuma variasi saja ya dari hukum termodinamika ya, delta U sama dengan Q kurang W itu ya. Jadi kita uh, lihat, tinggal lihat saja kondisi mana yang dibuat konstan atau yang diabaikan seperti itu. Oke. Nah, itu mungkin ya terkait dengan proses isobarik, isoforik, isotermal, dan adiabatik secara konsep seperti itu. Nah, selanjutnya kita membahas dulu ini satu persatu lebih detail lagi untuk proses-proses yang tadi. Oke. Nah, um, nah, oke. Kayak yang kalian lihat di situ adalah ini ya proses-proses ini yang ada di slide sekarang ini ya, itu proses-proses bagaimana tadi 4 proses itu digambarkan dalam diagram tekanan dan volume. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kenapa penting ini ya? Karena kan tadi kita bahas sebelumnya ya, dalam proses baik itu isobarik, isoforik, dan seterusnya itu kan yang berubah itu bisa kanan ya dan juga volume. Nah, jadi diagram ini sangat penting ya karena ini akan menunjukkan bagaimana kerja W itu dilakukan dalam sebuah sistem, dalam sistem dan oleh sistem. Oke. Nah, kita lihat dulu ya di diagramnya di situ, di diagram uh, pressure dan volume-nya di situ. Oke. Nah, yang kalian bisa di situ adalah kalau kurva dia bergerak ke atas ya, tadi. Kalau dia bergerak ke kanan, uh, nah artinya itu volumenya bertambah, jadi sistemnya mengembang. Nah, kalau dia volumenya bergerak ke kiri, nah artinya adalah eh, eh, volumenya berkurang atau sistemnya itu dikompresi seperti itu. Nah, area di bawah kurva itu menggambarkan besarnya kerja W seperti itu. Jadi semakin luas ya area di bawah kurva, maka semakin besar juga kerja yang terjadi. Nah, coba kalian lihat gambar A di situ ya. Nah, gambar A di situ kan tekanannya dijaga konstan di situ. Ya. Nah, jadi P itu sama dengan I. Ya. Nah, harusnya data horizontal di situ. Ya. Nah, yang naik adalah volume dari PI ke PF. Dan di situ rumusnya adalah W sama dengan P dikali delta P atau W sama dengan P dikali PF dikurang dengan PI. Nah, dan berarti di situ area di bawah kurva itu dia berbentuk seperti persegi panjang. Nah, jadi kerja itu sama dengan tekanan dikali beban volume. Seperti itu, ya. Nah, kita lihat sekarang gambar B. Nah, gambar B di situ adalah proses gabungan, ya. Itu disebut proses gabungan di situ. Nah, jadi proses ini itu biasanya dia menggabungkan isobarik dan isohorik, ya, atau juga bisa dengan kombinasi lainnya. Seperti itu. Jadi yang terjadi di sini adalah mula-mula di sini volumenya bertambah, ya, dengan tekanan konstan, ya. Nah, di mana di sini kalau dia volumenya bertambah, tekanan konstan, berarti dia isobarik, ya. Lalu diikuti dengan penurunan tekanan dengan volume konstan, ya, atau isohorik. Nah, jadi jalurnya di sini adalah terdiri dari 2 segmen, garis datar dan garis tegak lurus. Seperti itu. Nah, area di bawah kurva itu kan terdiri dari 2 bagian ya. Nah, sehingga kerjanya dihitung dari 2 area tersebut. Gitu. Nah, jadi proses gabungan ini itu sebenarnya kalau mau bisa dibilang ya, jauh lebih realistis ya uh, terjadi di dunia nyata seperti itu. Oke. Karena uh, seringkali itu sistem tidak hanya mengalami satu kondisi saja ya, ada satu kondisi konstan. Biasanya sebuah sistem itu dia mengalami at least ya 2 kondisi yang berubah atau 2 kondisi yang konstan. Nah, itu untuk yang gambar B. Nah, kalau gambar C itu menunjukkan bahwa adanya
penurunan tekanan seiring dengan bertambahnya volume seperti itu. Jadi bukan lagi garis lurus, tapi dia kurva yang menurun. Nah, ini biasanya menggambarkan proses adiabatik. Oke. Nah, dalam kondisi ini, tekanan turun itu ketika volume naik. Nah, sehingga dia kurvanya melengkung. Nah, area di bawah kurva itu ya, nah inilah yang menunjukkan kerja sistemnya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi prinsipnya adalah kerja sama dengan luas area di bawah kurva. Nah, jadi ini mungkin contohnya adalah ketika gas yang diekspansi, ya, apalagi kalau diekspansi secara cepat, dia memperbolehkan ada panas yang masuk, sehingga akhirnya yang terjadi adalah tekanan bisa menurun drastis. Oke. Nah, poinnya di sini adalah, ya intinya isobarik, dia itu yang garis data, ya. Jadi, isobarik itu W sama dengan P dikali delta P. Nah, kalau dia isoforik itu dia yang garis tegak lurus, seperti ini. Di mana W sama dengan R. Nah, kalau dia isotermal, nah dia itu kurvanya halus, ya. Dan area di bawahnya itu sebanding dengan kerja yang dihasilkan. Nah, kalau dia adiabatik, itu kurvanya jauh lebih curam dibandingkan isotermal. Seperti itu. Oke. Nah, poinnya di sini adalah, ya intinya kalian sudah paham ya, apa hubungan antara P, tekanan, dengan volume, dengan panas, dengan kerja, dan dengan perubahan delta U di situ, perubahan uh, apa namanya, uh, perubahan uh, apa perubahan energi internalnya ya. Seperti itu. Oke. Nah, oke mungkin cukup ya ini untuk slide ini. Oke. Oke, nah ini yang saya mau jelaskan ini terkait dengan ekspansi. Yang sekarang saya mau jelaskan terkait dengan ekspansi isotermal. Oke. Nah, kalau kita berbicara mengenai ekspansi isotermal, ya, nah ini di sini prosesnya itu melibatkan adanya suhu yang dijaga tetap, tetapi volumenya yang berkurang. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau isotermal itu dia dalam proses ini ya, uh, kita anggapkan apa gas dalam sebuah piston ya. Jadi dalam proses isotermal, nah sistem itu selalu berada dalam kontak dengan reservoir panas yang besar, begitu. Sehingga suhunya itu tidak berubah walaupun volumenya bertambah. Oke. Nah, jadi kalau piston ditarik perlahan, kan gas mengembang. Nah, supaya suhunya tetap, sistem itu harus menerima panas dari luar, seperti itu. Nah, panas inilah yang diubah menjadi kerja ya untuk mendorong piston. Jadi, panas yang masuk itu pada konteks eksternal ya sama dengan kerja yang keluar. Seperti itu. Nah, karena suhunya tetap, jadi energi internal gas dalam sistem ya ini juga tetap seperti itu. Jadi energi internal gas ideal itu hanya bergantung sama suhu ya. Kalau suhu tidak berubah, maka delta U-nya sama dengan nol seperti itu ya. Nah, oleh karena itu kita sebenarnya tidak perlu ya mendiskusikan panjang lebar terkait dengan energi internal di sini. Jadi semua energi yang masuk dalam bentuk panas itu pasti langsung berubah menjadi kerja mekanis ya. Itu tertentu. Oke, nah kalian lihat di situ di slide ada rumus ya untuk menghitung um, apa kerja yang dilakukan gas ya selama ekspansi isotermal. Nah, itu kan rumusnya W sama dengan N dikali R dikali T dikalikan dengan LAN PI per TF ya. Nah, untuk rumus itu ya, N itu kan jumlah mol gas. Oke. R itu konstanta gas ideal, T itu um, suhu absolut gas, ya atau suhu mutlak gas, ya dalam bentuk Kelvin, unitnya. Dari I itu volume awal, F itu volume akhir, ya. Nah, jadi rumus ini muncul ini karena kalau kita integralkan tekanan terhadap volume pada seluruh konstan, nah hasilnya itu berupa fungsi logaritma. Makanya kenapa disebut dia learn ya. Jadi berbeda dengan proses isobarik yang rumusnya sederhana ya, karena kan untuk isobarik itu kan W sama dengan P dikali dengan delta P. Nah, di sini bentuknya itu jauh lebih kompleks karena tekanan itu tidak konstan ya, melainkan dia menurun saat volume yang berubah. Nah, karena itu kalian bisa lihat di slide
di gambar ya. Nah, itu kan kurvanya dia melengkung ke bawah. Seperti itu. Nah, di sini karena delta U itu sama dengan nol, maka dari hukum pertama termodinamika kita dapatkan Q sama dengan W. Panas sama dengan work. Nah, di sini artinya adalah semua panas yang masuk ke dalam sistem, ya itu dipakai langsung untuk kerja, gitu. Jadi kalau ada 100 joule ya panas yang masuk, maka 100 joule itu juga akan berubah menjadi kerja yang akan mendorong piston, gitu. Jadi tidak ada energi yang tersisa, seperti itu. Oleh karena itu, kenapa ini sangat khas ya dalam proses isotermal. Jadi dia energi internalnya tetap. Jadi Q sama dengan W. Oke. Nah, jadi itu tadi mungkin yang kita sudah bahas ya terkait dengan hubungan pressure sama volume ya untuk proses baik itu thermal ekspansif ya dengan kondisi suhu konstan dan energi internal yang tidak berubah seperti itu. Oke. Nah, em, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke hukum termodinamika 2 ya. Jadi mungkin sebelum selanjutkan ini saya ini dulu ya, ambil minum dulu ya. Uh, Ah, jadi kita mungkin istirahat 5 menit dulu lah. Saya mau ambil minum dulu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi, ntar kita sudah bahas terkait dengan hukum termodinamika 1. Nah, sekarang kita bahas terkait dengan hukum 2 termodinamika. Ya, dan kayaknya di pekan lalu saya sempat bahas juga terkait dengan hukum 2 termodinamika ini ya. Kita berkaitan dengan entropi. Nah, ini yang kita akan bahas sekarang. Oke, nah, oke. Nah, kalau kita bahas terkait dengan hukum 2 termodinamika, ya. Nah, di sini itu kita akan membahas terkait dengan eh, bagaimana sebuah energi itu bisa berubah menjadi apa saja, eh, dan perubahan itu selalu punya arah. Oke, nah, itu yang akan kita bahas di hukum 2 termodinamika. Nah, tadi sebelumnya di hukum 1 termodinamika itu kita membahas terkait dengan hukum kekekalan energi, ya. Jadi energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi dia hanya berubah bentuk seperti itu. Nah, tapi hukum itu belum bicara terkait dengan arah perubahan energi seperti itu. Nah, jadi energi itu bisa berubah menjadi apa saja seperti itu. Oke, dan perubahan itu selalu punya arah. Nah, mungkin yang penting di sini adalah yang mungkin kamu tanyakan. Nah, apa beberapa contoh sehari-hari yang apa ya bisa menjadi indikasi terkait dengan hukum, bukan indikasi, relevansi hukum dua termodinamika ini. Seperti itu. Nah, mungkin yang saya mau kalian bayangkan adalah eh, terkait dengan proses pencairan es.
Nah, kalau kita misalkan taruh es di ruangan, ya, nah itu kan es akan mencair. Ya. Kayaknya ini contohnya sudah pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, ketika es itu akan mencair ya, atau telah mencair, nah, kita itu tidak pernah lihat air di meja itu tiba-tiba berubah menjadi es seperti itu. Oke. Nah, poinnya adalah perubahan itu dia sudah jelas arahnya seperti itu. Ya. Nah, kedua, ini oke. Yang contoh pertama bisa saja seperti itu kalau misalkan apa namanya air berubah jadi es kalau misalkan ada perubahan suhu seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan suhunya kita anggap konstan, tidak ada perubahan, ya maka kita tidak melihat ini proses reversalnya. Seperti itu. Nah, yang kedua, nah proses di mana kita semakin menua, ya kita tidak pernah semakin muda lagi seperti itu. Jadi perubahannya itu dia mengarah ke arah tertentu seperti itu. Atau menurutnya misalkan ruangan yang kita rapikan lama-lama akan kembali menjadi berantakan. Oke. Nah, tapi ruangan yang berantakan itu tidak tiba-tiba rapi dengan sendirinya. Seperti itu ya. Nah, kenapa begitu? Karena hukum alam itu menunjukkan bahwa proses alami itu bergerak menuju ketidakteraturan yang lebih besar. Seperti itu. Nah, inilah merupakan konsep yang kita namakan sebagai entropi. Seperti itu. Ya. Nah, entropi itu artinya adalah ukuran ketidakteraturan atau kekacauan dalam sistem. Seperti itu. Nah, jadi semakin acak suatu sistem, maka semakin besar entropinya. Seperti itu. Oke. Nah, kalian bisa lihat itu gambar di atas ya, gambar entropi itu ya. Nah, di situ kan dia menunjukkan bahwa gas bisa bergerak bebas dalam sebuah kotak. Oke. Nah, jauh lebih mungkin partikel gas itu menyebar acak ke seluruh ruangan daripada semuanya berkumpul di pojok seperti itu. Nah, begitu juga dengan tumpukan batu bata. Nah, lebih mungkin untuk tumpukan batu bata ini jatuh berantakan daripada dia jatuh tersusun rapi seperti itu. Ya. Nah, jadi hukum kedua termodinamika ini itu mengatakan bahwa dalam sistem tertutup, nah, entropi itu cenderung bertambah, dia bukan malah berkurang seperti itu. Nah, konsep ini itu disebut sebagai konsep panah waktu, oke, atau times arrow. Nah, jadi waktu hanya bergerak ke depan karena entropi selalu meningkat. Oke. Oleh karena itu, kenapa kita sering melihat proses proses alami itu pasti dia bergerak ke ketidakteraturan daripada ke apa ya, keteraturan seperti itu. Jadi bukan sebaliknya. Jadi oleh karena itu secara matematis ya, perubahan entropi itu kita selalu tulis dengan delta S atau perubahan entropi sama dengan ya atau sama, sama dengan lebih besar dari nol. Oke. Jadi untuk sistem tertutup, nah entropi itu tidak akan berkurang seperti itu. Bisa tetap sama, oke. Nah, nah, pada proses ideal ya, yang dimana dia reversible, jadi bisa tetap sama atau bertambah ya pada proses yang dimana dia tidak irreversible seperti itu. Oke. Nah, jadi poinnya adalah entropi tidak akan berkurang. Nah, yang kalian bisa di situ adalah di gambar itu yang what is entropy ya. Nah, di situ kan kalian lihat ada em, padatan, ada cairan, ada gas di situ ya. Nah, pada gambar pertama yang paling kiri, padatan atau solid. Nah, di situ kan partikelnya teratur. Nah, di situ menunjukkan bahwa entropinya kecil. Nah, kita berpindah ke arah kanan ya, cairan atau liquid. Nah, di situ dia kita lihat partikelnya itu jauh lebih bebas apa ya? Jauh lebih bebas posisinya. Nah, di situ menunjukkan bahwa entropinya itu lebih besar. Nah, kalau dia di gambar paling kanan, di mana itu menunjukkan gas, nah, di situ bentuknya paling acak, dan di mana situ entropinya paling tinggi. Jadi, ketika es mencair, ya, entropinya bertambah. Nah, ketika air mendidih jadi uap, nah, entropinya itu semakin besar. Jadi, semua perubahan alami itu arahnya ke entropi yang lebih tinggi, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mengenai uh, relevansinya di teknik sipil ya, nah itu sebenarnya banyak ya.
mungkin di pengalaman yang sudah sempat bahas, mungkin saya bahas sekali lagi, ya. Jadi pada konteks misalkan material konstruksi seperti itu, ya kan untuk beton segar, ya. Semakin lama itu kan beton segar akan semakin mengeras, mengalami perubahan yang sifatnya itu tidak bisa diulang kembali atau dia kita bilangnya irreversible seperti itu. Nah, kita tidak bisa membalikannya beton keras jadi beton segar. Nah, itu sudah sesuai dengan hukum termodinamika kedua ya terkait dengan entropi. Nah, proses korosi juga pada baja uh, yang apa ya yang terjadi ya itu juga bisa meningkatkan ketidakteraturan atau dia entropinya bertambah. Bapak mengajar ini ya. Oke. Nah, yang kedua itu terkait dengan rekayasa termal bangunan. Oke, jadi sistem pendingin AC, nah itu kan dia uh, selalu dia sistemnya ya, itu dia selalu melawan kecenderungan entropi seperti itu. Jadi kan alam itu kan secara natural itu jauh lebih panas ya daripada ruangan yang kita uh, apa ya kita pasangkan AC seperti itu ya. Nah, tapi AC itu bekerja dengan energi tambahan itu untuk menjaga ketertiban suhu atau menjaga kestabilan suhu seperti itu. Jadi AC kan poinnya adalah dia mencoba untuk merubah uh, apa ya ketertiban partikel yang ada dalam sebuah ruangan agar dia tidak semakin panas seperti itu. Oke. Nah, jadi uh, dalam konteks ini ya, bagaimana kita bisa merekayasa suhu bangunan ya. Jadi perhitungan efisiensi energi bangunan juga itu sering menggunakan konsep entropi gitu. Karena efisiensi itu selalu pasti kurang dari 100%. Oleh karena itu terkait dengan penggunaan AC dan bagaimana kita bisa uh, memastikan ya misalkan ruangan itu jauh lebih sejuk kah, jauh lebih hangat kah, itu kita sesuaikan dengan bagaimana elemen-elemen yang bisa meningkatkan uh, potensi peningkatan entropi. Oke, nah itu mungkin ya terkait dengan beberapa contoh yang berkaitan dengan entropi pada hukum dua termodinamika. Oke, nah jadi mungkin poinnya di sini adalah kalau kita berbicara mengenai entropi, dia itu sifatnya antara reversible atau pada kasus yang lebih umum adalah dia irreversible, tidak bisa dilawan kembali. Seperti itu. Oke, nah di sini, uh, kalau misalkan pada konteks kita melawan entropi, nah sebagai civil engineer atau insinyur sipil, nah tugasnya kita di sini adalah bagaimana kita bisa mengelola dan memperlambat lagi entropi ini, seperti itu, agar kita punya misalkan desain bangunan itu lebih baik, ya, dan lebih jauh efisien energi. Makanya kenapa kan di uh, apa ya mata potensi itu kita sangat sering membahas terkait dengan bagaimana kita bisa merancang ventilasi agar sirkulasi udara itu lancar gitu ya supaya tidak ada misalkan panas yang terperangkap kah atau misalkan kita memastikan sebuah ruangan tidak terlalu panas dengan kita apa namanya tidak memberikan banyak exposure terhadap panas dari sinar matahari dan sebagainya. Seperti itu. Nah, itulah bagaimana kita uh, apa ya intervensi intervensi yang kita lakukan untuk bisa mengontrol entropi ini. Oke. Nah, oke. Nah, ini terkait dengan ya Mas berkaitan dengan ini ya uh, hukum dua termodinamika ya. Nah, jadi kan di hukum pertama termodinamika yang kita belum atau belum terjawab ya poin penting adalah apakah semua energi itu bisa sepenuhnya diubah menjadi kerja, gitu. Dan apakah arah aliran energi itu bebas kemana saja? Nah, jadi sebenarnya hukum dua termodinamika ini yang akan menjelaskan ya, terkait dengan hal tersebut seperti itu. Nah, jadi kan yang kalian lihat di situ adalah terkait dengan transfer energi, ya. Jadi ketika kita ambil contoh terkait dengan es ya. Kalau kita letakkan es batu di ruangan yang lebih hangat, nah es itu mencair ya, karena ada energi panas yang mengalir dari ruangan yang suhunya lebih tinggi ke ruangan yang ada esnya, yang dimana suhunya itu lebih rendah. Seperti itu.
Nah, transfer energi ini kan membuat molekul air itu dalam es bergerak lebih bebas seperti itu. Jadi dia berubah dari kondisi padat dan teratur menjadi cairan yang lebih acak. Oke. Nah, jadi proses ini itu berarti entropinya meningkat. Dan pada konteks ini ya, itu perubahan perubahan itu selalu terjadi secara spontan. Oke, ya, jadi panas mengalir dan hangat ke dingin, bukan sebaliknya. Seperti itu. Ya, jadi tidak mungkin kita meninggalkan segelas air dan tiba-tiba membeku jadi es gitu tanpa adanya bantuan energi dari luar. Oke. Nah, jadi bantuan energi dari luar atau bagaimana adanya transfer energi itu merupakan bagian penting dari hukum dua termodinamika ini, entropi. Nah, kalau kalian lihat di situ adalah nah ini kita sudah bahas sebelumnya ya, pada keadaan padat ya, pada kondisi di mana partikel tersusun rapi, entropinya kecil. Nah, pada keadaan cair, partikel lebih bebas bergerak dan situ entropinya lebih besar. Gas dia lebih besar lagi entropinya gitu karena partikel itu betul-betul bebas dan benar-benar acak dalam mobilisasinya seperti itu. Nah, jadi perubahan fase dari padat ke cair lalu ke gas itu semuanya diikuti oleh adanya peningkatan entropi. Oleh karena itu sebabnya ketika es batu mencair, sistem itu berubah dari sebuah keteraturan ya, keteraturan yang tinggi menjadi sebuah ketidakteraturan yang jauh lebih besar seperti itu. Nah, makanya secara otomatis kalau kita mau merepresentasikan ini ya, nah itu kita representasikan dengan persamaan delta S lebih besar dari Q per T. Jadi delta S di sini adalah perubahan entropinya ya. Nah, Q di situ uh, kalornya atau panasnya, dan T adalah suhu absolutnya. Seperti itu. Nah, di situ tanda notasinya kan lebih besar sama dengan ya. Nah, di situ artinya adalah pada proses nyata, entropi itu pasti selalu bertambah. Yang hanya pada proses ideal saja yang sempurna, ya, yang kita sebut sebagai reversible process, entropi tetap. Tapi tidak. Ini bukan sesuatu yang terjadi di kondisi nyata seperti itu. Tapi di dunia nyata yang terjadi ya dan hampir semua proses yang mengikuti ini adalah proses yang masih irreversible. Jadi entropi itu selalu dari 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 masa ke masa itu pasti selalu bertambah gitu. Oleh karena itu kenapa mesin itu yang menunjukkan batas fundamental dalam termodinamika. Jadi bukan hanya apa ya hubungan energi biasa. Karena di sini dia memberikan apa ya sebuah klaim bahwa entropi atau adanya perubahan ketidakteraturan itu dia dari masa ke masa dengan sifatnya uh, tidak sifatnya yang irreversible ini itu akan semakin bertambah. Oke. Nah, hubungannya dengan hukum termodinamika pertama ya. Oke. Nah, kalau hukum pertama itu menjelaskan bahwa energi bisa berubah bentuk ya dari panas menjadi kerja. Tapi hukum kedua itu menjelaskan bahwa tidak semua energi panas itu bisa diubah sepenuhnya menjadi kerja. Jadi hanya sebagian saja yang bisa ya. Jadi sisanya akan selalu hilang sebagai panas buangan. Nah, oleh karena itu sebabnya tidak ada mesin yang memiliki efisiensi 100% ya. Jadi mesin apapun itu ya, kalaupun dia seefisien itu ya, pasti ya paling dekat itu 80%, 85%, 90%. Tidak ada mesin yang input dan outputnya itu sama, sehingga bisa dikatakan efisiensinya 100%. Seperti itu. Jadi mau itu dia mesin mobil kah, turbin kah, generator kah, apapun itu ya, nah pasti dia akan menghasilkan residu berupa panas buang. Nah, itu adalah konsekuensi langsung dari hukum kedua termodinamika. Jadi, entropi meningkat dan efisiensi itu punya batas. Seperti itu. Oke. Nah, jadi ya ada apa namanya eh, kutipan ya dari William Thomson ya fisikawan, oke, eh, yang kita kenal sebagai eh, Lord Kelvin ya atau apa um, unit suhu ya yang kita gunakan dalam perhitungan suhu. Nah, beliau mengatakan bahwa tidak mungkin untuk kita mengubah panas secara penuh menjadi kerja dalam sebuah proses siklik.
Nah, ini maksudnya adalah kalau kita punya mesin panas ya yang bekerja dengan siklus, tidak akan pernah bisa semua energi panas yang masuk itu diubah menjadi kerja. Selalu ada sebagian energi yang lepas sebagai panas buangan ke lingkungan. Jadi mesin ideal dengan efisiensi 100% itu untuk sekarang ya, at least itu uh, uh, impossible untuk terjadi. Ya. Nah, jadi itu memang menjadi keterbatasan fundamental dari proses mesin panas ya, yang menghasilkan kerja. Oke, mungkin itu kali ya terkait dengan apa namanya uh, pembuatan termodinamik. Mungkin yang saya mau bahas di sini terakhir adalah terkait dengan gambar ya. Nah, um, nah, kita bisa di situ gambarnya ya. Nah, um, yang di gambar kanan bawah. Nah, di situ kan ya yang di gambar kanan ya. Nah, itu kan kita bisa lihat ya perbandingan antara hukum pertama sama hukum kedua. Oke. Nah, jadi hukum pertama itu tadi ya beberapa apa ya energi yang masuk, berapa yang keluar, dan semuanya harus seimbang. Tapi kalau hukum kedua itu bicara mengenai kualitas energi. Jadi panas yang masuk ke mesin, sebagian itu bisa diubah jadi kerja, tapi tidak semuanya. Nah, bagian lain harus terbuang sebagai panas ke lingkungan. Jadi hukum kedua itu tidak hanya menjaga neraca energi, tapi juga menentukan arah dan batas konversi energi yang bisa terjadi. Seperti itu. Inilah yang membuat hukum kedua termodinamika itu jauh lebih solid, ya, jauh lebih relevan. Karena dia menjelaskan bukan terkait dengan balance-nya saja, tapi berapa balance-nya dan direction-nya atau arah. Dan apa yang menjadi limit. Oke, nah jadi mungkin untuk apa ya? Untuk slide ini ya, yang saya bisa bilang bahwa intinya adalah panas itu selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah dan juga sebaliknya. Oke, makanya kenapa proses yang terjadi itu pasti sudah ada direction, sudah ada arah seperti itu. Kedua, nah entropi itu hubungannya adalah ketidakteraturan ya. Dan semakin acak satu sistem, maka semakin besar entropi. Dalam sistem tertutup ya, entropi itu tidak berkurang, dia either hanya bisa tetap atau bertambah. Seperti itu. Dan tadi terakhir ya, efisiensi tidak ada yang 100%. Oke. Nah, selanjutnya ini sisa ada dua yang kita bahas ya, mesin Color sama mesin Karmat buat kita selesaikan ukuran kali ini. Nah, untuk apa ya? Untuk slide ini ya. Jadi yang kita membahas adalah terkait dengan mesin Color atau sistem yang bisa mengkonversi panas ya menjadi energi mekanik melalui proses siklik atau proses yang berulang-ulang seperti itu. Nah, untuk mesin kalor ini umumnya itu melibatkan tiga tahap utama ya. Yang pertama itu penyerapan energi ya. Jadi di sini yang terjadi adalah zat kerja air atau gas itu menyerap energi panas dari sumber suhu yang tinggi. Oke. Nah, jadi mungkin dalam konteks di sini yang pembangkit listrik tenaga uap itu dia um, bisa berupa pembakaran batu bara kah, dan pembakaran batu bara ini yang menghasilkan panas yang bisa mengubah air menjadi uap. Gitu. Nah, uap ini yang kemudian kita gunakan untuk medium pembawa energinya. Oke, jadi tahap pertama itu hanya soal terkait dengan bagaimana sistem itu mengambil energi panas, oke, dari reservoir panas itu. Tuh, bisa membuat adanya proses kerja. Gitu. Nah, jadi proses ini itu uh, lebih ke penyerapan energi, penyerapan panas, tapi mesin belum beroperasi. Gitu. Karena setelah step inilah baru nanti ada perubahan energi menjadi kerja. Nah, pada uh, step kedua, ya, di mana uap itu dia uap yang bertekanan tinggi itu akhirnya bisa menggerakkan mesin ya. Nah, nanti di sini bentuknya adalah dalam bentuk misalkan uh, menggerakkan turbin, menggerakkan piston, ya, yang ya gantung juga dengan mesin kalornya. Oke, jadi bisa dalam bentuk turbin, dalam bentuk piston. Oke, nah um,
Saya kayaknya sudah pernah bahas ya bahwa konsep ini ya ini kurang lebih mirip dengan konsep mesin mobil. Oke, jadi gas itu dihasilkan dari proses pembakaran dalam silinder. Dan dalam silinder ini itu ada proses pengembangan dan uh, proses pengembangan inilah yang akan mendorong piston. Begitu. Oke. Nah, jadi tahap ini ya. Jadi panas yang tadinya hanya berupa energi internal ya diubah menjadi gerakan mekanis yang nyata yang akhirnya bisa melakukan sebuah pekerjaan. Oke. Untuk tujuan apapun itu. Nah, yang terakhir itu adalah pelepasan energi. Nah, kalau proses pelepasan energi di sini maksudnya setelah uap atau gas melakukan kerja, oke, dan energi yang tersisa itu kan tidak hilang begitu saja ya, tapi dia dilepas ke lingkungan. Nah, uh, yang terjadi dalam mesin kalori ini adalah um, panas yang apa ya, panas yang tidak hilang ini ya, yang bukan juga menjadi bagian dari output itu dia ditangkap dan diarahkan ke reservoir dingin yang suhunya lebih rendah. Jadi energi ini yang jadi panas buangan ini itu kan dia tidak bisa diubah lagi menjadi kerja. Oke, makanya dia disimpan itu nanti untuk nanti digunakan dalam proses siklus selanjutnya. Nah, ini contohnya dalam pembangkit listrik tenaga uap. Nah, uap panas itu kan dibuang, dilepas ke udara. Oke. Lalu dibuangnya itu ke menara pendingin seperti itu atau ke air sungai untuk pendinginan seperti itu. Sama halnya dalam mobil ya, untuk mesin mobil panas buangan itu dibuang lewat radiator. Oke, jadi ini konsep ini salah satu bentuk bagaimana kita menghandle ya konsekuensi dari energi yang terbuang yang di mana sudah diartikulasikan ya dalam hukum kedua termodinamika. Jadi soal pasti ada energi yang terbuang. Oke. Nah, kalau kita lihat gambar di situ ya, gambar apa mesin kalor di situ. Nah, itu kan kita bisa lihat bahwa ada reservoir reservoir panas ya pada suhu tinggi ya, dilambangkan dengan di situ ada TH ya. Nah, dari sini itu mesin menyerap panas sebesar QH ya. Lalu panas itu masuk ke mesin atau engine ya yang yang engine ini akan mengubah sebagian energi panas menjadi kerja mekanis seperti itu. Nah, um, energi panas yang diubah ini menjadi kerja mekanis ini sebagai W engine ya, atau work of engine. Nah, tapi karena tidak semua energi bisa diubah menjadi kerja, makanya sisa C-nya itu sorry apa uh, work yang jadi residu itu dia dilepas ke reservoir dingin. Nah, jadi alurnya ya panas masuk yang apa, ada yang menjadi kerja dan tidak sisanya keluar sebagai panas buangan seperti itu. Nah, mungkin untuk rumusnya saya kira cukup jelas dia di situ ya. Jadi untuk bisa menghitung nilai panas yang masuk atau QH ya, nah, di situ dia rumusnya work of engine atau W M ditambah dengan WC. WC di situ adalah panas buangan ya yang keluar dari keluar ke reservoir dingin. Oke, dan ini prosesnya dia siklus ya. Oke, apa lagi? Um, ya, itu mungkin ya. Nah, mungkin ini penjelasan tambahan saja. Jadi terkait dengan ini ya, mesin kalor ya. Nah, intinya adalah efisiensi itu um, tidak pernah sampai 100%. Bahkan efisiensi mesin mobil gitu ya, yang pakai bahan bakar bensin itu efisiensinya cuma 25 sampai 30%. Nah, jadi artinya adalah 100% dari energi panas yang menghasilkan pembakaran hanya 25 sampai 30% yang betul-betul menjadi tenaga mekanis untuk mobil atau motor yang bergerak seperti itu. Sisanya itu hilang sebagai panas buangan lewat baik itu knalpot lah, radiator lah, atau melalui gesekan. Nah, ya. Nah, um, jadi itulah kalau kita berbicara mengenai ini ya, energi yang terbuat ya. Sama halnya juga kalau kita berbicara mengenai turbin pembangkit listrik ya. Nah, efisiensinya itu
hanya sekitar 35 sampai 40%. Sampai 40%. Oke. Jadi meskipun ya mesin kalor itu sangat-sangat berguna ya untuk kita kehidupan sehari-hari ya. Untuk bisa menyalakan AC lah, untuk bisa menyalakan laptop lah, untuk bekerja dan sebagainya. Nah, tapi ada batas efisiensinya. Oke. Oke. Em, oke, ini kalor ya mungkin kita sebut saja kurang lebih sama lagi. Oke. em, ya. Ya, ya mungkin yang terakhir kita bahas ini terkait dengan siklus Carnot ya. Oke. Nah, kalau kita membahas terkait dengan siklus Carnot ya. Nah, siklus Carnot itu siklus teoritis ya yang kita anggap sebagai mesin kalor paling efisien yang bisa kita bayangkan. Seperti itu. Jadi ini pencetusnya namanya Sadi Carnot ya. Jadi Sadi Carnot pernah bilang bahwa tidak ada mesin nyata yang lebih efisien ya, dari mesin Carnot yang bekerja antara dua suhu reservoir yang sama. Seperti itu. Nah, jadi ya memang ini sebenarnya model ideal ya, tapi bukan untuk mesin nyata. Seperti itu. Tapi uh, ini bisa menjadi acuan kita ya untuk bagaimana semua mesin kalor yang akan didesain dan akan diproduksi ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai uh, siklus Carnot ya, jadi ada 4 tahap di sini ya. Kita bahas satu persatu ya. Jadi yang proses pertama atau tahap pertama adalah tahap A ke B gitu ya. Ini berkorespondensi dengan gambarnya. Proses A ke B itu adalah ekspansi isotermal ya. Ya, jadi pada saat ini itu gas berada dalam kontak dengan reservoir panas dengan suhu tinggi T ya, TI gitu atau T1. Nah, karena suhunya tetap, nah, gas itu menyerap panas sebesar QH atau QH ya dari reservoir tersebut. Nah, panas yang masuk digunakan uh, gas untuk mendorong piston, ya, sehingga piston itu bergerak ke atas dan volumenya bertambah. Jadi tahap ini itu gas melakukan kerja pada piston, ya, sambil tetap menyerap panas dari luar. Nah, karena suhunya konstan, energi internal itu dia tidak berubah. Jadi semua energi panas yang masuk itu langsung berubah jadi kerja seperti itu. Nah, itu untuk yang uh, proses tahap pertama. Nah, proses tahap kedua itu dari back to chain. Nah, back to chain itu situ kompresi adiabatik. Nah, di sini itu piston ditekan masuk lagi, ya, tapi gas diisolasi dari lingkungannya. Nah, artinya adalah tidak ada panas yang keluar ataupun panas yang masuk. Nah, ini prosesnya berarti adiabatik ya. Nah, karena gas dikompresi tanpa ada panas yang keluar, nah jadi suhu gas itu naik ya dari T1 menjadi suhu yang jauh lebih tinggi seperti itu. Nah, ketika ini terjadi maka volume gasnya mengecil ya dan tekanannya bertambah. Artinya kalau volume gas mengecil, pasti tekanannya bertambah. Oke. Nah, dan kerja yang dilakukan pada gas ya dan karena tidak ada panas yang tertukar ya, ada pertukaran panas, ada heat exchange ya, maka perubahan energi internal gas sepenuhnya itu berasal dari kerja ini seperti itu. Nah, jadi tahap ini tuh mengindikasikan bahwa bagaimana kompresi adiabatik itu dia meningkatkan suhu gas. Nah, proses yang ketiga itu dari CPD adalah proses kompresi isotermal ya pada suhu rendah T2. Nah, pada suhu rendah T2 ini, jadi gas itu diletakkan dalam kontak yang dekat dengan reservoir dingin. Oke. Nah, jadi saat piston itu terus menekan gas, ya, volumenya itu semakin mengecil, ya, dan gas itu melepas panas QC, gitu. Nah, karena suhunya dijaga tetap T2, nah, energi internal gas itu tidak berubah. Oke. Nah, artinya lah panas yang dilepas itu sama dengan kerja yang dilakukan sama gas seperti itu. Atau dengan kata lain, piston itu menekan gas sambil gas membuang energi panas ke reservoir dingin seperti itu. Jadi ini yang menggambarkan pelepasan energi yang tidak bisa diubah jadi kerja seperti itu. Nah, yang terakhir adalah proses keempat, itu proses ekspansi adiabatik. Oke. Nah, proses ekspansi adiabatik di sini
Jadi prosesnya dimulai dari piston ditarik keluar, oke, terus gasnya mengembang. Nah, tapi kali ini itu gasnya diisolasi sehingga tidak ada panas yang masuk keluar, dan tidak ada heat exchange. Nah, karena gas itu melakukan kerja pada piston tanpa menerima panas, nah energi internal gas itu berkurang. Nah, yang terjadi kalau misalkan energi internal gas berkurang, maka suhunya turun. Oke, dia turun dari T2 ke T1. Nah, dengan begitu, siklus itu kembali ke kondisi awal dan nanti siap untuk diulang atau terrecycle. Nah, jadi kita sudah lihat di sini untuk seluruh siklus ya. Jadi dua ekspansi, um, ada satu ekspansi isotermal dan satu ekspansi adiabatik, dan ada dua proses kompresi, kompresi isotermal sama kompresi adiabatik. Jadi, nah, siklus ini akan membentuk putaran penuh yang dilakukan secara berulang seperti itu. Oke, nah mungkin ini eh, untuk ininya ya, gambarnya mungkin Pak Gandhi uh, menjelaskan kembali saja kira-kira proses-proses yang apa ekspansi sama kompresinya. Em, oke, nah mungkin terkait dengan prinsip kerja siklus Carnot, tadi saya sudah jelaskan ini ya, ada uh, proses siklus Carnot ini kita gunakan untuk atau dalam konteks ini yang energi bersih ya, atau sustainable energy seperti itu. Tapi tadi mungkin kalian bisa baca sendiri. Nah, untuk penjelasan ini karena kita sudah bahas sebenarnya selama perkuliahan juga. Dan kenalnya juga kalau misalnya kita sudah sempat bahas. Oke, apa lagi ya? Ya mungkin itu saja untuk perkuliahan kita kali ini. Ya silakan nanti kalian baca-baca ini slide-nya, karena nanti ini slide-nya akan uh, apa namanya, sorry, slide-nya sudah saya upload ya ke sekolah. Terus nanti dua slide ini itu materinya akan masuk ke quiz yang depan, jadi siap-siap saja. Oke, untuk pekan depan. Terus apa lagi ya? Ya, untuk pekan depan itu setelah kuis kita akan bahas terkait dengan topik getaran, bunyi, dan cahaya. Oke, nah mungkin itu ya eh, yang bisa saya bahas untuk perkuliahan kali ini. Saya ini stop recording kali. Oh, kita belum ambil ini apa namanya um, bukti perkuliahan kali ini. Oke, saya ambil dulu bukti perkuliahan ini. Hmm, Oke, oke. Em, saya rasa demikian ya untuk pertemuan kita kali ini. Sebelum tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau didiskusikan. Kita masih ada sekitar 2 menit. Oke.